Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Santi Santi Swastiastu Om. Yang kami hormati Ketua STKIP PGRI Jombang, yang kami hormati Civitas Akademika STKIP PGRI Jombang, dan seluruh peserta mahasiswa baru beserta pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru STKIP PGRI Jombang tahun akademik 2020-2021 yang berbahagia. Pertama-tama permohonan maaf kami sampaikan kepada hadirin sekalian atas ketidakhadiran Bapak Kapolres karena ada suatu kesibukan dinas yang tidak dapat ditinggalkan. Dan pada kesempatan ini kami dari Satintelkam yang mewakili pada acara yang berbahagia ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengawali materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini dengan tema radikalisme, terorisme, dan intoleransi yang merupakan ancaman disintegrasi bangsa dan keutuhan NKRI. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perkembangan radikalisme dan terorisme serta intoleransi di Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia, perkembangan radikalisme tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis global dan nasional. Pada lingkup strategis global, perkembangan dari fenomena dunia berpengaruh yang tidak kalah penting adalah masalah globalisasi dan demokratisasi. Dampak daripada perkembangan tersebut telah membawa implementasi pada beberapa ancaman nasional yang antara lain masalah narkoba, terorisme, kejahatan dunia siber, kekerasan dan intoleransi, serta konflik-konflik berlabel sara yang dapat memicu situasi konsistensi. Di tengah gerakan-gerakan agama transnasional yang menyebar secara global, intoleransi, radikalisme, terorisme, dan narkoba merupakan ancaman yang serius bagi keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pada perkembangan lain, ancaman terorisme masih merupakan ancaman yang kuat dan nyata. Terpinggirkannya gerakan-gerakan ISIS di Suriah dan Iran, di Irak dan Syria, telah membawa dampak pengaruh pergeseran kepada tumbuhnya ancaman-ancaman dari gerakan-gerakan sel-sel kelompok afiliasi ISIS, termasuk di beberapa daerah di negara-negara berkembang di seluruh dunia. Kemudian yang tidak kalah penting juga dampak pengaruh dari situasi keamanan dalam negeri, masalah khilafah, radikalisme, dampak pandemi COVID yang telah berdampak pengaruh kepada seluruh tatanan kehidupan bangsa. Masalah perbatasan tersebut merupakan permasalahan-permasalahan potensi-potensi ancaman wilayah Republik Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengawali masalah radikalisme pada kesempatan ini perlu saya sampaikan fakta-fakta kecenderungan radikalisme di Indonesia. Hasil survei 9 tahun yang lalu, tahun 2011, beberapa lembaga survei telah melakukan kajian bahwa di lingkungan perguruan tinggi
di lingkungan remaja dan pelajar, adanya peningkatan pemahaman fundamentalisme keagamaan di kalangan mahasiswa, di mana kecenderungan tersebut tidak berubah dan masih berjalan hingga saat ini. Fakta tersebut terungkap dari hasil survei yang dilakukan oleh BNPT bahwa adanya beberapa lembaga perguruan tinggi di Indonesia yang diindikasikan terpapar paham radikalisme. Kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan karena akan sangat mengancam keberlangsungan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia, pengaruh internasional politik movement atau gerakan politik internasional yang mengusung ideologi radikal melalui penetrasi yang dibawa ke Indonesia sungguh merupakan ancaman yang sangat serius dan nyata. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, beragam suku, bangsa, dan budaya, serta toleransi yang telah mendarah daging. Kondisi tersebut tentu menuntut pemerintah sebagai entitas penyelenggara negara untuk memastikan potensi yang dimiliki tumbuh sesuai cita-cita kemerdekaan. Adik-adik sekalian, pengaruh global, gerakan agama transnasional yang menyebar secara global telah mendorong dan menguatnya isu-isu tentang intoleran radikalisme. Proses pembelajaran agama di kalangan anak muda yang tertutup dan cenderung tidak terbuka pada pandangan lain menjadi indikator gerakan-gerakan tersebut. Pada sisi lain, kemajuan teknologi informasi dan dampak pengaruhnya terhadap tatanan sosial sungguh sangat mengkhawatirkan. Pornografi, LGBT, fang, isu hoaks yang menyesatkan, ujaran kebencian di medsos semakin marak. Tidak kalah penting pada perkembangan teknologi informasi ini, ada indikasi pula menyusup gerakan-gerakan radikalisme dengan mengkampanyekan paham-paham khilafah secara halus. Hal ini terlihat data dari Kominfo Republik Indonesia melalui jasa internet Indonesia. Terdapat potensi 150 juta penduduk Indonesia menggunakan internet, dan dari sekian itu ada 142 juta pengguna akses melalui perangkat mobil. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi kita semua apabila medsos sebagai cyberspace, sebagai ruang baru, apabila tidak kita kelola dan kita amankan secara bersama. Adik-adik sekalian peserta pengenalan kehidupan kampus yang berbahagia, berdasar kepada teori ontologis tentang teori realita bahwa radikalisme merupakan ideologi politis yang pada hakikatnya tidak akan pernah mati dan atau berakhir. Selalu ada proses metamorfosis, selalu muncul dengan berganti wadah dan bentuk, berganti baju, bendera, dan kelompok. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Ada satu gambaran sedikit tentang perkembangan radikalisme pasca bubarnya HTI. Dari fakta-fakta temuan di lapangan setelah pembubaran HTI tahun 2017,
muncul gerakan-gerakan Karim, muncul gerakan-gerakan yang berkedok dengan kegiatan-kegiatan keagamaan namun menyebarkan paham-paham gelap. Hadirin sekalian yang berbahagia, peserta pengenalan kehidupan kampus sekalian, kondisi ini tentu menjadi beban dan tanggung jawab kita semua sebagai generasi bangsa, sebagai penerus perjuangan bangsa Indonesia ini. Para peserta pengenalan kehidupan kampus yang berbahagia, pada kesempatan ini kami tegaskan pula kaitan radikalisme dengan terorisme, bahwa radikalisme merupakan ideologis politis yang dapat menjadi cikal bakal daripada terorisme. Fakta ini dapat terlihat dari pengungkapan beberapa kasus teror dan jaringan perekrut teror di Indonesia. Dari beberapa pelaku yang tertangkap sejak kasus teror bom Bali sampai dengan kasus teror bom C Marriott, beberapa pemain gerakan radikal garis keras adalah tidak tunggal. Kelompok tersebut tokoh-tokohnya akrab dengan gerakan radikal terorisme. Mereka yang menjadi pemain utama pada gerakan-gerakan teror di Indonesia adalah sebelumnya merupakan pemain utama di kelompok yang serupa namun dengan nama yang lain. Yang tidak kalah penting adalah fakta jejaring genealogis atau keturunan pemain lama jaringan kelompok teror dan faktor jejaring patronas, hubungan dari guru dan murid serta kekeluargaan, faktor kindership dan friendship, faktor hubungan kekeluargaan dan pertemanan memiliki kaitan penting dalam perkembangan radikalisme di Indonesia. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan pula harapan-harapan dari pemerintah, dari kepolisian negara Indonesia, bahwa ancaman radikalisme dan terorisme adalah ancaman yang kuat bagi keutuhan bangsa dan NKRI ini. Adik-adik sekalian yang berbahagia, peserta pengenalan kehidupan kampus STKIP PGRI sekalian, pada kesempatan ini juga akan kami sampaikan beberapa hal lain yang tidak kalah penting selain ancaman radikalisme dan terorisme tersebut. Yang pertama adalah masalah intoleransi, kemudian ancaman hoax di medsos, dan yang ketiga adalah masalah ancaman narkoba. Adik-adik sekalian yang berbahagia, The Founding Father telah mengikrarkan bahwa dan menyadari bahwa kenyataan pluralisme bangsa Indonesia dari segi suku bangsa, budaya, daerah, agama potensial melahirkan konflik dan perpecahan yang akan mengancam keutuhan NKRI. Oleh karena itu dipilih Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu semboyan dan simbol pemersatu pluralisme bangsa. Adik-adik sekalian,
perlu kami sampaikan menggarisbawahi dari hasil penelitian Setara Institut bahwa kasus intoleransi di Indonesia pada tahun 2019 masih cukup tinggi. Beberapa kasus intoleransi itu antara lain masalah ketidakpercayaan antar kelompok suku dan agama, masalah religiusitas, masalah kesenjangan sosial ekonomi, masalah berita bohong, masalah ujaran kebencian, di mana dua hal terakhir itu menjadi permasalahan yang paling menonjol dalam kasus intoleransi di Indonesia. Hasil survei LIVI juga tidak tahu berbeda bahwa intoleransi telah menyentuh di kalangan anak-anak muda terdidik. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi adik-adik sekalian sebagai generasi penerus bangsa, sebagai agen perubahan bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perlu kami tegaskan pula bahwa menggunakan medsos di tengah kemajuan teknologi informasi yang tinggi ini sungguh memerlukan pemikiran yang bijak. Hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya perlu kami sampaikan sedikit tentang ancaman yang tidak kalah pentingnya terhadap keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fakta Indonesia darurat narkoba adalah fakta yang jelas dan nyata. Hasil pengungkapan tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di Indonesia sungguh sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini tidak jauh berbeda termasuk di wilayah Jombang, di mana peredaran penyalahgunaan narkoba telah menyentuh hingga pelosok-pelosok di pedesaan dan menyentuh pula kelompok-kelompok kalangan muda dan pelajar. Mengapa narkoba menjadi ancaman yang serius bagi bangsa? Dari sisi tataran perkembangan global, pasokan narkoba dari luar negeri dengan berbagai jenis, ada indikasi bahwa hal tersebut merupakan perang senyap negara lain. Pada sisi lain, beberapa faktor yang mendorong tingginya peredaran penyalahgunaan narkoba adalah potensi pasar bangsa Indonesia, wilayah sebaran yang masih sangat mudah untuk disembus, jaringan internasional yang beroperasi juga semakin banyak, serta faktor jerat hukum yang belum membuat para terpidana yang pernah terlibat narkoba untuk menjadi jera. Beberapa hal tersebut tentunya menjadi beban pemikiran kita bersama sebagai anak bangsa negara dan adik-adik sekalian sebagai generasi muda bangsa. Adik-adik sekalian peserta pengenalan kehidupan kampus yang berbahagia. Tantangan abad ke-21 yang tidak kalah penting untuk kita ketahui bersama adalah ada 3 hal
yang perlu kita ketahui bersama. Era peradaban 4.0 menuntut kita untuk memiliki keterampilan abad 21, memiliki fondasi literasi, kompetensi dan kualitas karakter yang kuat. Tantangan globalisasi memunculkan persaingan ketat, kejahatan berdimensi baru, disertai memudarnya nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dalam rangka membangun sinergi untuk keutuhan NKRI, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa saudara-saudara adalah generasi muda bangsa. Mahasiswa adalah agen of change, social control, sebagai iron stok bangsa yang tentunya di pundak saudara-saudara nasib kelangsungan hidup bangsa dan negara ini pada masa-masa mendatang berada. Untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, tentunya diperlukan kedisiplinan yang kuat. Hadirin sekalian peserta pengenalan kehidupan kampus yang berbahagia, ada relevansi dan celah peluang untuk saling bersinergi bersama aparat keamanan, khususnya kepolisian negara Republik Indonesia. Pada pemerintahan Kabinet Kerja 2 ada 2 program Polri yang terus diupayakan diperkuat, antara lain program Prompter Kapolri melalui optimalisasi aksi program prioritas Kapolri dengan membangun daya dekat dan daya tanggal yang di dalamnya terdapat program kerjasama dengan perguruan tinggi dan kalangan badan eksekutif mahasiswa. Koordinasi dan hubungan yang telah terbangun baik dengan perguruan tinggi dan Pemdi Jombang untuk memperkokoh kampus sebagai basis anti radikalisme yang selama ini telah beberapa kali kita laksanakan, kiranya perlu untuk terus dipertahankan, perlu untuk terus dipupuk dan diperkuat. Ada satu pesan, ada satu momen gerakan yang mungkin terlupakan di kalangan kampus yang perlu kami sampaikan lagi di sini, bahwa pada tahun 2017, tepatnya 26 September 2017, di Nusa Dua Bali, 1.006 rektor pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia telah mendeklarasikan gerakan melawan radikalisme. Pada kesempatan tersebut telah disampaikan pesan Presiden kepada seluruh rektor dan perguruan tinggi se-Indonesia. Kemudian gerakan-gerakan tersebut diimplementasikan melalui gerakan kuliah akbar, aksi kebangsaan perguruan tinggi melawan radikalisme, dan di Kabupaten Jombang telah dilaksanakan melalui penandatanganan MOU antara Polres Jombang dengan instansi terkait pada tanggal 25 November 2017. Kenapa momen tersebut perlu diingatkan, perlu kami tegaskan kembali,
Karena sebagaimana gerakan-gerakan radikalisme terorisme sebagaimana yang telah kami sampaikan pada awal tadi adalah gerakan ideologis politis yang tidak akan pernah berganti, yang tidak akan pernah mati dan selalu berganti wajah dan bentuk. Oleh karena itu, adik-adik sekalian peserta pengenalan kehidupan kampus STKILP PGRI yang berbahagia, pada kesempatan ini mengakhiri apa yang saya sampaikan, perlu kami sampaikan beberapa hal. Semoga momen hari ini bisa membuka wawasan tentang ancaman kelangsungan hidup bangsa dan negara ini. Semoga momen hari ini menjadi momen untuk terus memperkuat sinergi untuk berperan aktif bersama mencegah radikalisme, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba di kalangan kampus. Wawasan kebangsaan, lunturnya wawasan kebangsaan akan menjadi sumber ancaman terhadap disintegrasi dan keutuhan NKRI. Pada sisi lain, tantangan abad ke-21 menuntut kelompok milenial untuk harus memiliki keterampilan abad 21 untuk berkarya, belajar, dan bekerja di zaman sekarang dan yang akan datang. Pada situasi pandemi COVID, sebagai agen perubahan, sebagai generasi muda, marilah kita membangun sinergi, bagian dari aksi penyelamatan bangsa, dengan peran aktif untuk mengamanyakan protokol kesehatan di lingkungan kampus maupun di lingkungan tempat tinggal saudara-saudara sekalian. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengakhiri apa yang saya sampaikan, mari kita sama-sama melandasi niat ini, niat berperan aktif untuk aksi penyelamatan bangsa dengan keikhlasan, dengan cara yang arif dan santun, sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kiranya apa yang saya sampaikan cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.